Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur atas segala karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat yang telah diberikan kepada kita semua, dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beserta salam kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat Kementerian Agama dimanapun Anda berada, kembali bertemu bersama kami Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berbisnis dengan Allah, di mana kemarin disampaikan ada 3 amal ibadah yang dilakukan dan mempunyai keuntungan ataupun pahala yang sangat banyak. Ya, di antara ketiganya itu adalah tilawah, kemudian sholat, kemudian lagi infak. Nah, kali ini kita akan membahas bagian tilawah, di mana tilawah Al-Quran ini terdiri dari 3. Yang pertama qiraah, yang kedua tilawah itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah tahfiz ataupun menghafal. Nah, qiraah ataupun iqra sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini merupakan kewajiban bagi kita untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan membaca alam secara umum. Nah, membaca Al-Quran dalam hal ini merupakan suatu ibadah yang bernilai pahala. Jadi kegiatan membaca itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana disampaikan dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa saja yang membaca satu huruf Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi siapa saja di antara kita yang membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan satu huruf itu 10 kebaikan. Nah, jadi membacanya saja Al-Quran ini sudah bernilai pahala sangat banyak sekali. Nah, membaca Al-Quran ini bukan merupakan tujuan akhir, tetapi dia merupakan perantara agar ketika kita membacanya itu bisa memahami. Ya, jadi memahami apa yang tertera dalam Al-Quran tersebut, dalam kata-kata yang tertulis dalam mushaf Al-Quran tersebut. Nah, maka dia akan bernilai pahala ketika membacanya dengan baik dan benar. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4 berbunyi auzid alaihi warattil qur'ana tartila, atau lebih dari 1/2 itu bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Nah, jadi membaca Al-Quran diisyaratkan untuk secara tartil membacanya, yaitu secara perlahan-lahan dan benar bacaannya. Maka untuk membenarkan bacaan kita ini perlu kita memahami yang namanya ilmu tajwid, karena ilmu tajwid ini adalah ilmu yang digunakan untuk membaca Al-Quran secara baik dan benar, gitu ya. Tetapi kalaupun belum memahami ilmu tajwid dan belum bisa menggunakannya, tetap ada pahala bagi orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut, sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'tahu fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Siapa saja yang membaca Al-Quran dengan mahir ataupun ahli, maka ia bersama malaikat bararah. Nah, dan yang tidak ahli ataupun kesulitan membaca Al-Quran, maka baginya 2 pahala, gitu ya. Jadi
yang kesulitan pun ataupun belum memahami ilmu tajwid pun membaca Al-Quran itu mendapat pahala. Nah, malahan mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala kesulitannya sendiri dan pahala membaca hurufnya tersebut. Nah, lalu apakah lebih banyak pahala orang yang kesulitan membaca Al-Quran? Kalau dilihat dari jumlah pahalanya tadi memang lebih banyak ya. Cuman ketika orang yang susah membaca Al-Quran, maka dia tidak akan sebanyak orang yang mahir membacanya. Jadi tetap saja orang yang lebih mahir membaca Al-Quran itu akan mendapatkan lebih banyak, karena lebih banyak ayat yang dibaca, lebih banyak huruf yang dibaca. Nah, orang yang ahli dalam membaca Al-Quran ini, maka dia akan bersama malaikat baroroh. Bagaimana kalau malaikat bersama dengan seseorang? Maka 2 hal yang akan dilakukan oleh malaikat, yaitu yang pertama mendoakan orang yang bersamanya. Kemudian yang kedua adalah dia mengaminkan doa yang disampaikan oleh orang yang bersamanya. Kemudian yang kedua adalah tilawah. Tilawah ini mempunyai 3 makna, yaitu membaca, memahami, dan juga mengamalkan apa yang difahami. Jadi ketika setelah membaca Al-Quran, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah memahami Al-Quran itu dengan membaca artinya dan juga membaca tafsirnya, sehingga apa yang dimaksud oleh ayat Al-Quran tersebut dapat kita pahami dengan baik. Surat-surat di dalam Al-Quran ini merupakan surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi ketika kita membacanya dan kita tidak paham artinya, maka kita tidak akan bisa mengetahui apa maksud dari surat yang Allah sampaikan kepada kita. Nah, bahwa Al-Quran ini adalah surat yang berisi petunjuk dari Allah. Jadi kalau kita tidak paham apa yang ada di dalam Al-Quran itu, maka kita tidak akan paham petunjuk yang diberikan oleh Allah agar kita selamat di dunia sampai ke akhirat nanti. Nah, dalam memahami tilawah ini, maka ilmu yang perlu kita pahami di dalam memahaminya itu adalah ilmu tafsir ya. Di dalamnya juga ada ulumul Quran dan juga bisa dilengkapi dengan ulumul hadis ataupun hadis begitu. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Utlu ma uhiya ilaika minal qur'ani wa aqimis salata lidzikri. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Di sini Allah memerintahkan kepada kita agar membaca Al-Quran yang telah diwahyukan kepada kita dan untuk menegakkan sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah perbuatan yang mencegah dari sesuatu yang keji dan mungkar. Dan Allah Maha Besar dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi tuntunan untuk membaca Al-Quran ataupun memahami Al-Quran didahulukan sebelum perintah untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi sebaik-baiknya sholat yang dilakukan adalah sholat yang dilakukan ketika seseorang itu memahami Al-Quran, yang mana Al-Quran itu digunakan di dalam bacaan-bacaan dalam sholat, sehingga ketika kita memahami bacaan-bacaan Al-Quran yang dibawa dalam sholat, insya Allah sholat kita akan lebih khusyuk dan lebih mendalami. Jadi terjadilah kekhusyuan yang terjadi ketika kita sholat, ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apalagi keutamaan tilawah Al-Quran. Nah, jadi selain yang qiraah tadi sudah mendapatkan pahala, yang tilawah ini lebih banyak lagi pahalanya, karena tentu saja kesulitannya lebih tinggi dibanding hanya sekedar membaca. Harus memahami terjemahan dan tafsir serta maksud dari ayat tersebut gitu. Dalam hadis disebutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarusuna bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarallahu fiman andah.
Nah, jadi dalam hadis ini disebutkan ada 4 keutamaan bagi orang yang tilawah Al-Quran. Yang pertama yaitu nazalat alaihi musakinah, diturunkan kepadanya kesakinahan ataupun ketenangan. Sebagaimana ketenangan ini difahami bukan sekedar ketenangan biasa, tetapi ketenangan yang diperoleh setelah melewati suatu ujian. Nah, ketika kita melakukan suatu ujian, maka ada perasaan gundah gulana dalam hati. Tetapi ketika kita selesai melewati ujian dengan baik dan benar dan mendapatkan nilai yang maksimal, maka akan terasa lega dalam perasaan kita. Nah, demikianlah orang yang tilawah Al-Quran. Dia akan merasa lega dalam hatinya sebagaimana ketenangan yang diperoleh oleh orang-orang yang telah lulus melaksanakan ujian. Nah, kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah melimpahkan rasa kasih sayangnya kepada orang yang membaca Al-Quran atau mentilawahi Al-Quran, sehingga tidak ada keburukan yang akan terjadi kepadanya. Nah, kemudian hafatzhumul malaikah, ia dinaungi oleh malaikat, sebagaimana tadi membaca ya bersama malaikat bararah. Orang yang mentilawah Al-Quran dinaungi oleh malaikat, dilindungi oleh malaikat, selain didoakan dan juga diaminkan doanya. Ia akan selalu dilindungi oleh malaikat dari mara bahaya dan kezaliman ataupun kedengkian, kebencian dari orang ataupun makhluk yang tidak suka kepada kita. Nah, kemudian yang keempat adalah zakarallahu fiman indah. Allah menyebut-nyebut orang yang tilawah Al-Quran tersebut kepada makhluk Allah yang lainnya. Kita dibanggakan oleh Allah kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Allah tuh sangat bangga kepada kita, sehingga kalau Allah bangga kepada kita itu, maka kita ini termasuk orang yang pilihan yang dieluk-elukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi apa saja yang kita mintakan kepada Allah dalam doa-doa kita, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan pengabulan doa itu tentu ada macam-macamnya. Nah, jadi pengabulan doa itu harus kita baca pula dengan iman. Begitu ya. Bukan berarti orang membaca Al-Quran tiba-tiba langsung kaya, langsung sehat, langsung kuat, langsung berjaya. Tidak demikian. Namun kebaikan-kebaikan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pentilawah Al-Quran sesuai dengan kadar dari kemampuan pentilawah tersebut, begitu. Kemudian yang ketiga adalah tahfiz. Tahfiz itu artinya menghafal Al-Quran. Nah, menghafal Al-Quran ini ada ilmunya, yaitu ilmu sabar dan ilmu amal. Ketika kita menghafalkan Al-Quran, maka akan terasa sulit bagi kita untuk menghafalkannya karena banyaknya dosa ataupun maksiat yang telah dilakukan. Namun Allah dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40 berkata, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Aku telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal, kata Allah. Maka adakah yang ingin menghafalnya? Nah, jadi Allah telah menjamin bahwa Al-Quran ini mudah untuk dihafalkan bagi orang-orang yang menghilangkan maksiat, menghentikan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja harus disertai dengan kesabaran dan juga pengamalan, karena tujuan dari menghafal Al-Quran ini di antaranya yaitu untuk mengingatkan bagi penghafal tersebut tuntunan-tuntunan di ayat Al-Quran, sehingga ketika berhadapan dengan suatu hal, maka akan langsung muncul ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, jadi Al-Quran tersebut akan selalu mengingatkan si penghafal Al-Quran tentang apa yang harus diperbuatnya, pilihan-pilihan apa yang harus diambilnya berkaitan dengan hal yang terjadi di hadapannya. Nah, adapun di antara keutamaan tahfiz, nah jadi kalau tadi qiraah ada keutamaannya,
tilawah ada keutamaannya, begitu pula tahfiz. Terlebih lagi tahfiz. Ini ada sangat utama keutamaannya ini. Dia merupakan level tertinggi dari interaksi dengan Al-Qur'an. Ya, di mana dalam Quran surat Fatir ayat 32 dan 33, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladzi istafaina min ibadina fahum zalimul li nafsih wa hum muqtasidun wa hum sabiqum bil khairat biiznillah. Dzalika huwa fadlul kabir. Jannatu adani yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Nah, kemudian kitab suci itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara kamu. Dan di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri, ada yang pertengahan, dan ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Itulah karunia Allah yang besar. Jadi ketika Al-Quran ini disampaikan kepada kita melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, ada orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan tidak acuh ataupun dengan cuek, tidak peduli terhadap Al-Quran tersebut. Nah, ini golongan orang-orang yang merugi. Kemudian ada yang pertengahan, yang menerima tetapi juga biasa-biasa saja terhadap Al-Quran tersebut. Ini adalah orang yang pertengahan, tidak merugi namun juga tidak beruntung. Nah, kemudian ada yang sabiqun bil khairat. Mereka lebih dahulu berbuat baik, sangat bersungguh-sungguh terhadap Al-Quran tersebut dalam membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, mentilawahinya, dan lain sebagainya. Jadi inilah orang-orang yang beruntung. Nah, bagaimana kesudahan orang yang beruntung? Ayat selanjutnya, balasan mereka di hari akhirat adalah surga Aden yang mereka masuki. Di dalamnya mereka dihiasi gelang-gelang dan pakaian mereka dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya itu adalah sutra. Nah, jadi orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran melalui qiraah, tilawah, tahfiz, dan amal tersebut, maka mereka akan masuk ke surga, yaitu surga Aden. Di dalamnya mereka akan dihiasi oleh gelang-gelang, emas, permata, dan juga dengan pakaian yang terbuat dari sutra. Ini adalah keutamaan-keutamaan yang tiada duanya. Apalagi tujuan kita hidup di dunia ini kalau bukan mengumpulkan bekal untuk di akhirat nanti menuju tempat yang terbaik. Surga Aden merupakan salah satu tempat terbaik yang Allah berikan, yang Allah janjikan kepada umat manusia melalui interaksi dengan Al-Quran. Insya Allah surga Aden dapat kita raih. Ayat selanjutnya lagi di Quran surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga-surga Aden mereka memasukinya bersama orang-orang saleh dari aba ataupun leluhur mereka, pasangan-pasangan mereka, dan keturunan-keturunan mereka. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Masya Allah, subhanallah. Jadi ketika qori, pentilawah ataupun tahfiz yang menghafalkan Al-Quran itu masuk surga Aden, Masya Allah, dia tidak masuk sendiri, tetapi dia juga membawa leluhurnya, orang-orang soleh dari leluhurnya, dari pasangan-pasangannya, dan juga dari keturunannya. Masya Allah, dia tidak masuk ke surga sendiri, tetapi membawa rombongan di kanan kirinya. Itu adalah keutamaan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berinteraksi dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Assalamualaikum alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Malaikat-malaikat itu berkata, selamat atas kalian karena kalian sudah sabar selama di dunia. Dan itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Masya Allah, subhanallah. Demikian sahabat Kementerian Agama, dari 3 cara kita tilawah Al-Quran. Yang pertama qiraah, kemudian yang kedua tilawah itu sendiri, yang ketiga adalah tahfiz. Nah, maka
Mari kita berlomba-lomba untuk merealisasikan apa yang kita dengarkan tadi, apa yang sudah kita pahami tadi. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.